aman. Tuh, ukuran file media yang telah Anda pilih. Udah email lah. Email nanti ya. Oke. Makasih Kak. Intinya aja gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aman ya. Rekan-rekan media yang berbahagia, banyak hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya mengawali kunjungan dan kerja yang akan saya rutinkan setiap minggu di Depok, ya, bisa di awal minggu, di tengah minggu, atau di akhir minggu. Hari ini saya mulai, kemudian minggu depan nanti juga sama. Yang utama, kami membawa bantuan buat penanggulangan pandemi Depok dari Provinsi Jawa Barat, dari mulai ventilator, APD, semua alat-alat, total sekitar 4 miliaran rupiah, ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu penanggulangan pandemi. Yang kedua, berita baik saya sampaikan, 32 bed ICU sudah disumbangkan di Rumah Sakit UI, itu sudah dipasang sehingga bisa meningkatkan kapasitas ICU HCU yang memang persentase di Depok agak tinggi penggunaannya, kira-kira begitu. Hanya aktivitasnya mudah-mudahan baru bisa dimulai dalam beberapa hari, menunggu seleksi sumber daya manusia yang menjadi sedikit tantangan. Nah, ternyata kami menghimbau kepada orang-orang Depok yang punya skill di bidang dan pendidikan kesehatan, ini rumah sakit, laboratorium membutuhkan SDM tambahan supaya bisa bekerja di akhir pekan. Karena akhir pekan ini banyak yang kecapean sehingga pelayanan agak turun di akhir pekan. Nah, ini sedang kita naikkan, tapi ternyata kendalanya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, silakan kirimkan lamaran, ya, ke Rumah Sakit UI, ke Labkesda dan lain-lain untuk mengisi kekurangan tenaga medis, ya, dalam rumah sakit atau laboratorium. Kemudian yang saya sampaikan juga, saya mengecek rumah sakit, kendalanya sama, terjadi permasalahan di cash flow rumah sakit karena tagihan ke BPJS-nya banyak yang belum dipenuhi. Nah, oleh karena itu saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur, ya, khusus untuk mempercepat pembayaran klaim sehingga jangan sampai pasien dikorbankan, ya, tagihannya lama sehingga akhirnya rumah sakitnya kolaps karena cash flow keuangannya belum bisa pulih karena proses administrasi yang berbelit-belit lah, ya. Jadi kedatangan saya itu menyampaikan kabar bahwa peraturan gubernur sudah ditandatangani untuk segera dilaksanakan. Bodebek selalu satu frekuensi dengan Jakarta, maka mungkin ini berita yang akan diterima oleh warga Depok adalah mohon maaf dalam 14 hari ke depan itu restoran kafe itu hanya dibatasi sampai jam 6 sore. Ini berlaku di Bogor, berlaku di Depok, berlaku di Bekasi, nanti ditindaklanjuti dalam maklumat
sebagainya, di mana terbagi kalau zona merah sampai jam 6-nya hanya take away, kalau zona oranye itu sampai jam 6 tapi 50% kapasitas yang makan di dalam atau dine in. Kalau dia zona kuning boleh 70%, kalau dia zona hijau kalau memang ada boleh 100% kapasitas tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, ini mengindikasikan kita betul-betul ingin satu irama dengan kebijakan Jakarta, karena lebih dari 60% warga Depok kan kerjanya di Jakarta. Ya. Nah, hasil kajian juga banyak sekarang mengemuka di Depok dan juga di Bodebek adalah klaster keluarga yang datang dari suami yang bekerja, kira-kira begitu. Ya. Jadi yang bekerjanya kena klaster perkantoran, menularkan pada keluarga. Maka kebijakannya sekarang yang OTG akan dihimbau untuk melapor supaya pindah tidak di rumah, ya, isolasi mandirinya, karena hasil kajiannya tingkat infeksi di rumah itu lebih tinggi dibanding lain-lain. Maka tinggal di gedung, di rumah sakit, di hotel dengan biaya pemerintah pusat itu sedang menjadi kebijakan dalam minggu-minggu ini untuk memastikan klaster keluarga bisa kita turunkan. Nah, saya kira itu informasi-informasi penting ya terkait angka teknis kebijakan yang perlu diketahui. Nanti selanjutnya minggu depan saya kesini lagi untuk terus memantau, dan saya titip kepada Pak Dandim, Pak Kapolres juga, agar operasi justisi dan operasi tadi ketertiban ketaatan jam buka itu betul-betul dipatuhi, karena akan dimonitor langsung oleh semua pihak. Dan saya titip juga kepada penjabat wali kota agar yang namanya peraturan wali kota itu segera bergeser menjadi peraturan daerah. Kalau jadi peraturan daerah maka ada pasal tipiring bisa masuk, sehingga nanti ada hakim, jaksa dalam satu tempat outdoor bisa langsung mengambil keputusan penanganan pidana ringan, kira-kira begitu. Tadi kan teorinya begini, dulu orang OTG langsung isolasi mandiri di rumah. Penelitian membuktikan ternyata itu bahaya, tingkat infeksi di rumah lebih tinggi. Maka kebijakannya adalah barang siapa dia positif walaupun tanpa gejala, maka dia harus diisolasi mandiri, tidak di rumah, kira-kira begitu. Pilihannya 3, di rumah sakit seperti Citra Medica, 2 di gedung-gedung negara seperti Wisma Atlet di Cilodong ya, yang ketiga atau BPSDM di Bandung, Cimahi, atau di hotel maksimal bintang 3 nanti dibayari oleh pemerintah pusat. Kalau ditanya apakah sudah persiapan belum persiapan, itulah maksudnya saya datang ke sini untuk memastikan. Kalau belum siap, mari kita siapkan. Kalau sudah siap, mari kita geser orang-orang OTG ke sana. Jadi saya minta Pak Wali, Pak PJR bersama Ibu Kadis segera persiapkan yang Cilodong itu secara maksimal, ya, di mana semua dalam situasi perang COVID ini harus saling mendukung, saling memberikan pengorbanan. Kemudian yang apa tadi? Oh, RSUD tambahan ICU bednya ada 6, ya. Kalau yang di UI sesuai kesepakatan ada 34. Jadi kalau per hari ini informasi yang masuk berarti alhamdulillah 34 tambah 6 sekitar 40 ya. Dan kita doakan nggak banyak dipakai lah ya untuk orang-orang yang sangat kritis. Dan yang saya lihat tingkat kesembuhan di Depok ini lumayan lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat. Tapi tingkat kematiannya juga lebih tinggi. Jadi mari kita kerja keras, tingkat kematiannya makin menurun, tingkat kesembuhannya dia makin menaik. Oke, ada lagi? Jangan lupa subscribe ya.